Shalom, kita bertemu lagi. Selamat pagi. Mari kita buka surah kita Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata, demikian turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang kerana melihat bahawa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Ines. Salam. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya yang sentiasa Dia limpahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Dari pembacaan Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 48, ya, tema firman Tuhan kita kali ini adalah Roh Kudus mempersatukan kita, ya. Roh Kudus mempersatukan kita. Pemberitaan Injil Yesus Kristus tidaklah sama seperti pemberitaan suatu peristiwa selayaknya orang yang sedang menceritakan sejarah. Mengapa? Sebab pemberitaan Injil Yesus Kristus melibatkan Roh Allah sendiri. Apabila kita memperhatikan atau menyimak peristiwa pemberitaan Injil Yesus yang dilakukan oleh Petrus kepada Cornelius, maka jelas sekali bahawa Roh Kudus sudah melakukan pekerjaannya sejak awal lagi, ya. Roh Kuduslah yang mula-mula memimpin Cornelius untuk mencari Petrus, dan Roh Kudus pula yang menggerakkan Petrus untuk datang melayani Cornelius. Selanjutnya, setelah Petrus dan Cornelius bertemu, Roh Kudus memeteraikan berita tentang Yesus Kristus yang disampaikan kepada Cornelius. Dari situ kita lihat sungguh luar biasa peranan Roh Kudus di dalam karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Tidak ada manusia yang dapat datang dan percaya kepada Yesus jika bukan kerana dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada manusia pun yang dapat pergi untuk melayani, memberitakan Injil jika tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Meskipun begitu, kita juga melihat bahawa dalam bekerja Roh Kudus melibatkan peranan dan tanggungjawab dari orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kepada Cornelius, Roh Kudus menuntut ketaatan untuk melakukan pencarian terhadap Petrus. Kepada Petrus, Roh Kudus juga menuntut ketaatan yang sama untuk pergi melayani Cornelius. Melalui ketaatan Cornelius dan Petrus inilah karya Allah menjadi nyata, ya. Rencana Allah terlaksana. Pada bahagian akhir, penulis Kisah Rasul memperlihatkan bagaimana Roh Kudus mempersatukan kita manusia yang berdosa dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Melalui pekerjaan Roh Kudus, orang-orang yang berbeda bangsa seperti Petrus dan Cornelius akhirnya dipersatukan sebagai saudara. Hanya Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, yang dapat mengerjakan pekerjaan yang besar ini. Roh Kudus bukan saja mempersatukan manusia dengan Allah,
tetapi ia juga mempersatukan manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi marilah kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Agar melalui diri kita, Roh Kudus dapat membawa banyak orang untuk datang dan percaya kepada Yesus Kristus, sekaligus menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pekerjaan-Mu, pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sungguh dahsyat dan hebat. Kami telah dipersatukan dengan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau juga telah mempersatukan kami dengan yang lain juga, sehingga kami satu di dalam Engkau. Kami satu Tuhan di dalam tubuh Kristus. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Beri mereka kesehatan, kekuatan, keperluan yang daripada-Mu. Lindungi, payungi mereka, pagari mereka siang malam. Dan berkati Tuhan setiap pekerjaan mereka sehingga berhasil dan beruntung. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pasti kita akan berjumpa kembali.